Nah, harapan saya open link new tab aja teman-teman sekalian. Biar supaya apa Mas Didik? Biar supaya kalau mereka ngeklik arahnya ke tab yang baru sehingga dia tidak perlu keluar dari apa yang sudah mereka baca. Halo teman-teman semua, di video kali ini saya akan berbagi bagaimana tentang internal link dan outbound link Mas Didik. Dan ini sesuai dengan pertanyaan kemarin, ada teman-teman yang bertanya tentang penjelasan internal link dan outbound link. Maka teman-teman tonton terus video ini, teman-teman akan ketemu jawabannya. Simak terus video berikut ini. Oke, baik teman-teman sekalian, bagi teman-teman yang baru saja bergabung di channel YouTube saya, silakan teman-teman klik tombol subscribe-nya agar teman-teman sekalian tidak ketinggalan apa yang saya sampaikan tentang SEO, digital marketing, podcast dan lain sebagainya. Ya, silakan teman-teman sekalian klik tombol subscribe-nya. Baik, ini pertanyaan menarik ini Mas Didik, bagaimana sih strategi internal link dan sebenarnya tujuan internal link itu apa ya? Baik, teman-teman sekalian, kita akan catat sama-sama ya, ini internal link ya. Internal link, sebenarnya internal link itu arahnya lebih kemana dan maknanya apa? Ya, link yang diberikan dari web yang sama dengan artikel yang berbeda. Ya, artikel yang berbeda. Intinya webnya sama ya, website sama tapi dengan artikel yang berbeda. Contoh misalnya teman-teman kalau mau lihat internal link sebaik-baik internal link siapa sebenarnya? Ya, teman-teman ketik aja namanya Wikipedia, lihat di situ. Nah, Wikipedia itu satu paragraf saja mereka melakukan internal link berapa tuh? Teman-teman bisa lihat di situ. Ya, ini internal link nih. Jordan Grand Prix ada internal linknya. Ada sebuah kalimat yang bisa kita klik ya. Kita klik dan kita klik apakah mesti Wikipedia. Kalau mesti Wikipedia berarti internal link nih. Kita klik, nah ini mesti Wikipedia gitu kan. Ini juga Formula 1 kita buka. Ini juga misi Wikipedia dan ini sesuai on page ya teman-teman sekalian. Jadi kalau saya ketik Formula 1 keluarnya adalah URL yang menunjukkan Formula 1. Atau teman-teman misalnya pengen lihat Eddie Jordan Racing. Nah, di sini juga Eddie Jordan Racing. Jadi artinya ya internal linknya harus sesuai on page. Jadi kalau kita bilang di sini adalah internal link yang diberikan dari web yang sama dengan artikel yang berbeda dan ya saya sampaikan ya, dan harus sesuai on page gitu ya. Kalau teman-teman masih belum paham tentang on page, silakan ketik aja nanti di YouTube on page Didik Arwinsyah, nanti teman-teman bisa belajar ya. Nah, ini gimana Mas Didik, kami pengen internal link ya teman-teman, lihat di sini saya misalnya pengen internal link dalam bentuk kalimat boleh atau kita buat dalam bentuk baca juga Bu. Boleh. Contoh, misalnya saya punya artikel yang lain ya, misalnya saya mau ngecek artikel yang lain, teman-teman bisa cek di sini. Ya, cek dulu misalnya artikel yang lain mana ya. Oh, ini artikel yang lain, tata cara jual beli rumah cash misalnya. Tata cara jual beli rumah cash. Berarti kan itu on page-nya. Oke, ini di copy ya teman-teman sekalian ya. Linknya kita copy ya, kemudian kita masuk ke sini, misalnya saya tulis di sini, baca juga gitu kan, baca juga ya, tata cara jual beli rumah cash, misalnya. Ini kita blok ya teman-teman sekalian. Ini kita kasih link. Nah, kita kasih link di sini teman-teman sekalian, linknya. Kemudian teman-teman pastekan tuh linknya. Open in new tab kalau bisa ya. Klik open new tab tuh maksudnya gimana? Nah, seperti ini teman-teman ya. Wikipedia ini kalau dia diklik, kita klik ya Formula 3 Inggris. Oh, dia nggak open link new tab namanya. Ya, tapi kalau diklik ke tab yang baru berarti open link new tab. Nah, kita berharap kita buat di sini kalau tanpa open link new tab ya, kalau diklik ya keluar dari apa yang sudah kita baca. Nah, harapan saya open link new tab aja teman-teman sekalian. Biar supaya apa Mas Didik? Biar supaya kalau mereka ngeklik arahnya ke tab yang baru sehingga dia tidak perlu keluar dari apa yang sudah mereka baca. Ya, begitu teman-teman sekalian ya. Ini mau diedit bisa nggak Mas Didik? Bisa Mas, saya mau ngedit seperti ini tampilannya, boleh. Misalnya tampilannya mau seperti ini, boleh. Ya. Atau misalnya Mas, saya mau buat tampilan yang seperti ini Mas Didik.
Mana dia? Nah, seperti ini misalnya. Nah, jadi nanti ada seperti ininya ya. Boleh, silakan teman-teman sekalian. Tidak masalah ya. Silakan. Mau gini saja juga tidak masalah. Mau dibikin biar supaya lebih keren gitu, ada garis-garisnya begini juga boleh ya. Ada garis-garisnya begini juga boleh. Silakan begitu teman-teman sekalian. Kalau ada garis-garisnya begini gimana Mas Didik? Ya kita lihat, misalnya kita update. Ya, teman-teman bisa lihat artikelnya seperti apa. Ya, nah baca juganya enak nggak dibaca gitu kan gitu polanya. Nah, kira-kira seperti ini teman-teman sekalian ya. Kita lihat, yuk kita lihat. Nah, kira-kira seperti ini enak nggak? Teman-teman merasa nyaman nggak? Kalau nggak merasa nyaman ya ganti. Ya, mau seperti apa silakan ya. Nah, itu namanya internal link teman-teman sekalian ya. Pastikan sesuai on page. Berapa kali Mas Didik? Ya, berapa kali dilakukan? Nah, berapa kali dilakukan? Kalau saya selalu berpendapat semakin banyak internal linknya, semakin disukai oleh Google. Kenapa? Karena bounce rate-nya jadi bagus. Kenapa? Karena mereka kalau baca mereka akan membaca artikel kita yang lain, sehingga mereka nggak keluar-keluar dari website kita. Itulah tujuan internal link sebenarnya. Saya pas baca tentang SEO kok Mas Didik bahas SEO YouTube juga. Lihat dong, pas bahas SEO YouTube kok bahas tentang bagaimana cara membuat konten juga. Lihat dong. Ketika bahas tentang pembuatan konten kok dibahas juga cara persiapan dan lainnya. Oke, lihat dong, akhirnya nggak keluar-keluar dari situ. Itulah tujuan internal link teman-teman sekalian. Nah, sementara kalau outbound link gimana dong Mas Didik? Outbound link itu adalah link yang diberikan ke web lain. Ya, link yang diberikan ke web lain dari web kita gitu. Jadi kalau digambarkan begini teman-teman sekalian, ya, internal link ini, ya contoh misalnya ini website saya. Oke, ini website saya. Ini web saya misalnya. Ya, ini web orang lain gitu kan, web orang lain gitu. Nah, saya ngasih link ke website orang lain, ini namanya outbound link gitu. Ya. Nah, kapan ini dilakukan Mas Didik? Kalau ini kita menyebutkan, ya tulis saja teman-teman sekalian ya. Outbound link itu dilakukan jika, nah ini jangan sering-sering teman-teman ya, kalau misalnya dibutuhkan. Dilakukan jika ada ya kuantitatif ya di dalam artikel kita. Contoh gimana dong Mas Didik? Kebetulan saya nggak ada nih. Seandainya ada pun misalnya, saya bilang begini, 20% masyarakat Indonesia membeli rumah dengan KPR misalnya. 20% saya bilang begitu kan, misalnya contoh nih saya nulis 20% masyarakat Indonesia membeli rumah dengan KPR. Nah, ini kan data kuantitatif begitu kan. Ini namanya data kuantitatif. Kalau data kuantitatif hati-hati, harus ada sumbernya. Sumbernya mana? 20% masyarakat Indonesia membeli rumah dengan KPR. Tahu dari mana? Jurnal mana? Berita mana yang menyampaikan itu? Datanya dari mana? Harus sampaikan kuantitatif, harus sampaikan ya datanya dari mana. Ya. Oke, dilakukan jika ada kuantitatif dalam artikel kita. Nah, ya, dan harus menyebutkan datanya dari mana. Kalau tidak emang kenapa Mas Didik? Kalau tidak Google akan menganggap artikel kita artikel hoax. Google akan menganggap artikel kita tidak berkualitas karena sudah menyebutkan kuantitatif. Bertanggung jawablah teman-teman sekalian dengan memberikan sumber. Tapi kalau tidak ada kuantitatif ya tidak usah teman-teman sekalian ya. Itulah outbound link ini, tapi jangan sering-sering. Outbound link ini kalau emang dibutuhkan silakan. Kalau tidak dibutuhkan ya jangan. Oke? Begitu teman-teman sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Bagi teman-teman yang mau bertanya silakan langsung aja bertanya di kolom komentar kami. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.